Shalom, di sini kami kelompok 3 yang beranggotakan Preti Magdalena Silalahi, Angel Olivia Simanulang, Toto Mario Sianturi, Asri Darlia Siregar, Sri Luciana Manalu, Masro Gultom, dan Ronika Silalahi. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai tentang remaja awal. Berikut penjelasannya. Baiklah, saya Preti Silalahi akan menyampaikan materi kami, yaitu tentang masa remaja awal. Masa remaja adalah masa peralihan manusia dari anak-anak menuju dewasa. Remaja awal dimulai dari usia 12-14 tahun. Remaja awal atau early adolescence, yaitu seorang remaja. Untuk tahap ini akan terjadi perubahan-perubahan yang terjadi pada tubuhnya sendiri, dan yang menyertai perubahan-perubahan itu, mereka mengembangkan pikiran-pikiran baru sehingga cepat tertarik pada lawan jenis dan mudah terancang secara erotis. Perkembangan manusia pada remaja awal. Secara fisik, perkembangan mereka sangat cepat dan tidak sangat wajar, sehingga menyebabkan kecanggungan. Postur tubuh mulai menunjukkan kedewasaan, tetapi menimbulkan kesulitan jika pertumbuhannya terlalu cepat atau terlalu lambat. Secara mental, mereka tidak bisa membedakan antara imajinasi dan kenyataan, karena imajinasinya yang masih dibawa dari masa kanak-kanak mereka. Mereka cenderung bersikap kritis dan menghakimi secara keras karena perkembangan pikiran yang abstrak, bebas, dan kurang pengalaman. Perkembangan remaja awal lainnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya, kami membahas tentang perkembangan manusia pada remaja awal, yang dimana secara sosial, periode ini merupakan pengembangan dari pengalaman sosial yang di dalamnya terdapat tuntutan sosial. Periode ini ditandai juga dengan tingkah laku yang tidak dewasa dan suka mengejek karena menginginkan pengakuan sosial tetapi tidak tahu caranya. Secara emosional, remaja awal ini mempunyai konsep pribadi yang sangat penting, khususnya tindakan mereka terhadap orang lain. Ketidakstabilan terhadap emosi adalah perubahan kondisi emosi pada saat menghadapi perbedaan yang ekstrim dan perubahan yang secara cepat. Yang terakhir yaitu secara rohani. Pada remaja awal ini, perbedaan secara alamiahnya dari seseorang yang berusia belasan tahun akan mengkondisikan rohani dan pengetahuannya. Kelompok usia ini perlu mempertajam perasaan untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Selanjutnya akan dibahas oleh teman kami. Baiklah, saya akan melanjutkan. Kaitan materi pendidikan agama Kristen tingkat SMP dengan psikologi perkembangan anak-anak remaja awal. Latar belakang. Agama memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan umat manusia. Agama menjadi pemandu dalam upaya untuk mewujudkan suatu kehidupan yang bermakna, damai, dan bermartabat. Pendidikan agama dimaksud untuk peningkatan potensi spiritual dan membentuk peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Akhlak mulia mencakup etika, budi pekerti, dan moral sebagai perwujudan dari pendidikan agama. Peningkatan pemahaman spiritual mencakup pengenalan, pemahaman, dan penanaman nilai-nilai keagamaan. Tujuan dan fungsi. Tujuan PAK untuk anak SMP: memperkenalkan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus dan karya-karyanya agar peserta didik bertumbuh iman percaya dan meneladani Allah Tritunggal dalam hidupnya. Poin yang kedua, menanamkan pemahaman tentang Allah dan karyanya kepada peserta didik sehingga mampu memahami dan menghayatinya. Poin ketiga, menghasilkan manusia Indonesia yang mampu menghayati imannya secara bertanggung jawab serta berakhlak mulia di tengah masyarakat yang pluralistik. Fungsi PAK untuk anak SMP yaitu memampukan peserta didik memahami kasih dan karya Allah
dalam kehidupan sehari-hari. Yang Dua, selanjutnya, ruang membantu lingkup. peserta didik Ruang lingkup mentransformasikan meliputi nilai-nilai aspek-aspek Kristiani sebagai berikut. dalam kehidupan Yang sehari-hari. pertama, Allah Tritunggal dan karyanya. Allah Tritunggal adalah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang kedua, nilai-nilai Kristiani. Pada jenjang pendidikan SMP, peserta didik dibimbing untuk tidak hanya memahami secara lebih mengenai hubungan Allah dengan manusia, tetapi lebih jauh lagi, peserta didik mampu mewujudkan nilai-nilai Kristiani dengan responnya melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan. Pada tahap selanjutnya, peserta didik diharapkan mampu mengambil keputusan hidup sesuai dengan usia dan kemampuannya, dan mengacu pada nilai-nilai Kristiani, dan dialaminya dalam proses pembelajaran aktif di sekolah. Shalom, saya Sri Luciana Menalu akan melanjutkan dari yang dibacakan oleh teman saya. Standar kompetensi dan standar kompetensi dasar di kelas 7 pada semester 1. Bagian yang pertama, kompetensi inti Allah Tritunggal dan karyanya. 1. Menjelaskan karya Allah dalam menciptakan, memelihara, dan menyelamatkan manusia serta seluruh ciptaan. Kedua, kompetensi dasar. 1.1 menjelaskan makna manusia sebagai mahkota ciptaan Allah. 1.2 menjelaskan tanda-tanda bahwa Allah terus berkarya. 1.3 mengakui bahwa pemeliharaan Allah terhadap manusia dan alam lebih kuat daripada kecenderungan manusia dan untuk merusaknya. Pada semester kedua, kompetensi inti Allah Tritunggal dan karyanya. 2. Menjelaskan karya Allah dalam menciptakan, memelihara, dan menyelamatkan manusia serta seluruh ciptaan. Kompetensi dasar 2.1 menjelaskan bahwa keberadaan manusia telah dicemari oleh dosa. 2.2 menjelaskan bahwa hanya Allah yang dapat mengampuni dan menyelamatkan manusia. Standar kompetensi dan kompetensi dasar. Untuk kelas 8, semester 1, kompetensi inti nilai-nilai Kristiani. Hidup bersyukur dalam segala situasi, serta mewujudkan hidup beriman dan berpengharapan. Kompetensi dasar 1.1 hidup bersyukur dalam segala situasi. 1.2 mewujudkan imannya dalam hidup berpengharapan. Semester 2, kompetensi inti nilai-nilai Kristiani. Yang kedua yaitu hidup bersyukur dalam segala situasi serta mewujudkan hidup beriman dan berpengharapan. Kompetensi dasar 2.1 mewujudkan kesetiaan imannya walaupun menderita. 2.2 meneladani Kristus dalam menghadapi penderitaan. Standar kompetensi inti dan kompetensi dasar untuk kelas 9 semester 1. Kompetensi inti nilai-nilai Kristiani. 1. Bertanggung jawab terhadap diri sendiri, sesama gereja dan masyarakat untuk menunjukkan dirinya sebagai orang yang udah diselamatkan. Kompetensi dasar 1.1 memahami bentuk dan menunjukkan sikap bertanggung jawab terhadap diri sendiri, sesama, dan masyarakat. Semester 2, kelas 9, kompetensi intinya nilai-nilai Kristiani bertanggung jawab terhadap diri sendiri, sesama gereja dan masyarakat untuk menunjukkan dirinya sebagai orang yang diselamatkan. Kompetensi dasar 2.1 membangun sikap kritis terhadap perannya sebagai anggota gereja dalam masyarakat untuk menunjukkan diri sebagai orang yang sudah diselamatkan. Kaitan perkembangan remaja awal dengan materi pendidikan agama Kristen. Dalam sekolah menengah pertama, pendidikan agama Kristen mempunyai peranan yang sangat penting. Oleh karena itu, pendidikan agama Kristen pengajarannya harus berdasarkan pembiasaan atau penanaman nilai-nilai spiritual di SMP. Harus menjadi perhatian semua pihak sekolah, bukan hanya pihak guru agama dan wali kelas saja,
namun kepala sekolah dan guru lainnya atau guru bidang studi lainnya harus ikut ambil dalam penanaman sikap nilai-nilai spiritual dalam diri siswa masing-masing. Pada masa ini, peserta didik harus dituntut agar mampu bertanggung jawab terhadap dirinya, masyarakat, dan lingkungan sekitarnya. Kemampuan anak dalam bertanggung jawab atas dirinya merupakan suatu bentuk perkembangan agar mampu mengatur dan mengendalikan dirinya sendiri. Peranan guru saat memberikan materi sangat-sangat diperlukan metode dan media yang menarik kepada siswa agar siswa dapat menelaah atau dapat menerima materi